Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Aksari Pandi dengan kode NPM 233510715 dari kelas 6E. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas video yaitu adalah membaca buku pemrograman mobile versi 0.1 yang dibuat oleh M. Rizky Fadila ST MTNG. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke bab satunya yaitu adalah arsitektur React Native. Pencapaian pembelajaran memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross-platform. Menjelaskan arsitektur the bridge dan evolusi menuju JSI atau JavaScript Interface. Menggunakan peran sistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern. Menyiapkan lingkungan pengembangan yang reborn dan standar industri. Memahami siklus hidup aplikasi React Native dari instalasi hingga rendering. Yang pertama adalah native vs hybrid vs cross platform, the battle royale. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada lema klasik yang mirip dengan pemilihan konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi yaitu Swift dan Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara. Ibarat game PC dengan spesi Sultan yang dioptimalkan penuh, namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Banyakan jika sebuah startup harus menggaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk yang sama. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya adalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi WebView, mirip seperti membuka situs web di browser tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi tersebut Ionic atau PhoneGraph atau juga Cordova mempopulerkan metode ini karena memudahnya jika kamu membuat website dengan HTML, CSS, dan JS. Maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya karena ini hanya browser yang menyamar. Akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuh yang kurang presisi dibandingkan aplikasi lain, aplikasi asli. Rasanya seperti memain game AA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung, sangat tidak memuaskan. Kemudian adalah cross-platform native, kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Perbedaan dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman website, React Native benar-benar merender komponen UI milik sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol natif Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah start on with anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus tanpa ketinggalan build aplikasi aslinya. React Native tidak sekadar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambar antarmuka sesuai keinginan kita.
Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan satu tim atau satu bahasa dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi natif murni. Mengapa Renato lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu? Atau mengapa ia masih bertahan meski teknologi baru bermunculan? Jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang artinya kolam talenta developer sangat luas dan melimpah jika kamu sudah menguasai Red atau Reds untuk web. Transisi ke Red Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta atau Facebook, Microsoft, dan Spotify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan. Komunitas yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikan dan memposting solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi on source agar tidak mati di telan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan cost platform ini bukanlah sistem yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik dan kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode native Swift atau Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim seperti memproses audio real time dan atau grafik 3D tingkat tinggi. Red Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul native, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi, kemungkinan kita mengandalkan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineer yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada suatu alat. Kesimpulannya sebenarnya memiliki arsitektur bukanlah tentang mencari mana yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks project dan sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa atau founder startup yang memiliki validasi ide secepat atau mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus, Red Native adalah senjata pamungkas yang paling efektif. Kita bisa bergerak cepat, melakukan interaksi desain dengan instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab selanjutnya kita akan membongkar bagaimana Red Native melakukan sihir di balik layar. Persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke dalam mesin penggerak utamanya. Yang kedua ada Under the Hood, Bridge, State, dan JSI. Untuk memahami bagaimana Red Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah. Total dunia JavaScript tempat kita menulis logika dan dunia natif tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa atau sama lain. Mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS dan Android tidak peduli apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama Red Native sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik mengaturkan pesanan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi, JavaScript harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimnya lewat jembatan ini ke sisi natif. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization, yang secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Setiap pesan JSON sampai ke sisi native, pesan tersebut harus dibongkar, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar seperti membungkus dan membongkar. Ini
memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit. Jika dilakukan jutaan kali per detik, inilah yang sering sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu rasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatannya macet karena terlalu banyak truk. Data yang mencoba lewat di waktu bersamaan menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain itu, masalah serialisasi React Native beroperasi menggunakan sistem multi-thread trading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda-beda agar UI utama tidak macet. Ada 3 thread utama yang harus kamu kenal, yaitu adalah main thread yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan. Selanjutnya JavaScript thread tempat kode kita berjalan dan shadow thread yang menghitung tata letak layout. Masalah sering muncul JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron, artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat. Kadang layar terlihat putih kosong sesaat karena pesan dari JS Thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi dengan diperkenalkan arsitektur baru yang bernama JSI. Itu JavaScript Interface. JSI ini adalah game changer yang menghapus konsep jembatan lambat tadi dan menggantinya dengan komunikasi langsung dengan JSI. Kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++, bahasa yang dimengerti oleh native. Seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori native secara langsung. Analogi mudahnya jika kita harus mengirim surat lewat pos at the bridge untuk menyuruh teman menyalakan lampu, sekarang kita punya kendali recognize JSI untuk menyalakan lampu untuk diri sendiri secara instan. Ini menghasilkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antar JS dan native menjadi ribuan kali lebih cepat. Bersama dengan JSI, ada juga konsep Fabric, sistem rendering baru dan turbo modul yang semakin memperkuat fondasi performa React Native modern. Fabric memungkinkan UI untuk direndering secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space dan scrolling bisa diminimalisir. Turbo modul memungkinkan aplikasi untuk membuat modul natif hanya saat dibutuhkan saja, lazy loading. Bukan membuat semuanya di awal yang membuat memuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi rekreatif dan aplikasi natif murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan dengan begitu mulus. Memungkinkan detail teknis tentang C++ dan trading ini terdengar mengintimidasi. Kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim inti React Native telah membungkus kerumitan ini di balik API yang rapi sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis ada orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini akan berguna saat kalian melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya dari coder yang mengetik
Jadi engineer yang paham mesin yang sedang kalian kendarai. Selanjutnya adalah the Expo Escho System, the cheat code. Jika regnatif adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang dirakit lengkap, dituning dan siap gaspol langsung ke showroom. Dulu memulai project regnatif murni sering disebut Barry workflow. Adalah mimpi buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Squad Coapods, dan bergelut dengan konfigurasi Grebel yang sering error tanpa alasan yang jelas. Expo hadir untuk menyelesaikan penelitian ini dengan menyediakan perangkat alat toolchain yang mengabrasikan kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan, karena Expo yang mengurus untuk kita. Ini sehingga menggunakan cheat code di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan dan langsung masuk ke misi utama. Setelah kita tahu fitur ajaib dari ekosistem ini, adalah aplikasi Expo Go. Sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store atau Apple Store di HP fisikmu. Expo Go berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real time tanpa perlu kabel data selama satu jaringan Wi-Fi. Bayangkan betapa cepatnya proses developer. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dan dalam hitungan detik berkat fitur fast refresh. Ini memangkas waktu compile yang biasanya memakan waktu bermenit-menit di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang, Expo Go adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak pernah terjadi di laptop, melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada di dalam aplikasi Expo Go tersebut. Namun Expo bukan hanya soal kemudahan di awal. Mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut EAS, Expo Application Service, yang sangat powerful untuk skala industri. EAS memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi atau aplikasi Android atau IPA untuk iOS di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux, sesuatu yang mustahil dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook. Ya, bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya dan mengirimkannya kembali tautan untuk mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemokrasikan pengamanan aplikasi mobil, memastikan bahwa siapapun bisa merilis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki fitur OTA over the air update yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menggunakan proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan bug kritis di aplikasimu yang sudah membuat aplikasi crash tentang OTA update. Kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via EAS update, dan saat pengguna membuka aplikasi tersebut, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang melakukan patching kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembangan untuk merespon masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja, pada mitos yang lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur natif tertentu, tapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan dengan fitur coding plugin. Rebuild Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library natif yang ada di ekosistem natif. Bahkan yang menggunakan
Bahkan yang membutuhkan pengeditan kode natif sekalipun, konsep ini disebut Continuous Native Generation atau CNG, di mana folder natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuat ulang generated setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga proses kita tetap bersih, ringan, dan mudah di maintain karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON-nya. Jadi untuk mata kuliah ini dan mungkin untuk sebagian besar karir profesionalmu, nanti kita akan menggunakan Expo Management Workflow sebagai standar utama, bukan karena kita malas, tapi karena kita memiliki memiliki alat yang memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri ini pun sudah bergeser, banyak perusahaan besar migran ke Expo karena memudahkan maintenance dan jangka panjangnya. Menggunakan Expo berarti kita berdiri di atas bahu raksasa, memanfaatkan infrastruktur kelas dunia untuk membangun aplikasi kita sendiri. Mari kita manfaatkan kaki tangan canggih ini untuk membangun sesuatu yang hebat. Yang keempat adalah environment setup strategi, misi and place. Sebelum kita memulai memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan miss and place, istilah kuliner Prancis yang memiliki penempatan segala pada tempatnya. Dalam konteks programming ini berarti menyiapkan developer environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama yang terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihan versi LTS long term support karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru atau churn yang ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git sebagai pengontrol versi yang bertindak sebagai save point untuk mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak. Dan jika ada tragedi yang harus dihindari, membiasakan diri melakukan commit atau menyimpan perubahan secara rutin, bukan hanya best practice, tapi juga etika dalam bekerja tim. Selain itu, untuk menggunakan macOS disarankan menginstalasi Watchman, sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau perubahan file hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada memantau file standar. Memastikan bahwa kamu menekan tombol save, simulator langsung bereaksi tanpa jeda yang menyebalkan. Memiliki code editor atau IDE juga sangat krusial, dan standar industri saat ini jatuh ke VS Code. VS Code bukan sekadar editing text, tetapi sebuah ekosistem yang diperkuat dengan berbagai extension bermanfaat seperti ES7 plus Red Reduction Reactive Snippers untuk mempercepat pengetikan dan prettier untuk merapikan kode secara otomatis. Mengonfigurasi editor agar manfaat di mata, pilih tema yang bagus, dan efisiensi di jari adalah investasi waktu yang akan terbayar berkali-kali lipat. Jangan lupa juga untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan VS Code atau terminal eksternal seperti Atrium 2 atau Windows Terminal, karena kita akan mengetik perintah CLI atau Command Line Interface. Meskipun kita menggunakan Expo Go di HP fisik, kemungkinan emulator Android virtual device atau simulator iOS simulator di laptop tetap penting untuk pengujian cepat. Simulasi memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi bekerja di berbagai ukuran layar, seperti OS yang berbeda tanpa perlu membeli sebuah HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8GB, disarankan adalah 16GB. Jika laptopmu mulai terasa seperti mau terbang atau kipasnya bermain kencang, kembali menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara pengguna simulator
Tor dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developernya. Terakhir, kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Memastikan npx Expo Login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan cloud Expo yang sudah dibatasi sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika memungkinkan berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP untuk kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah aplikasi tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi WiFi yang berbeda atau firewall yang selalu agresif memblokir port komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan teknis, seperti menyusun kabel sebelum konser musik dimulai, tetapi ini adalah fondasi dari segalanya. Lingkungan yang rapuh akan menghasilkan frustasi yang tidak berujung, sementara lingkungan yang robust membuat proses coding menjadi mengalir dan menyenangkan. Anggaplah proses instalasi ini adalah ritual inisiasi seorang developer. Setelah kamu berhasil melewatinya, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu untuk berkarya, karena pastinya lampu hijau menyala di terminalmu, karena kita siap untuk meluncur. Selanjutnya adalah React Native Life Cycle from Zero to Pixel. Pernah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu seperdetik antara saat kamu mengetik ikon aplikasi sehingga muncul tampilan pertama? Memahami siklus hidup life cycle instalasi aplikasi React Native adalah kunci untuk mengoptimalisasikan performa awal. Semuanya dimulai ketika sistem operasi memuat native binaris seperti aplikasi ke dalam memori, mirip seperti menyalakan mesin mobil. Pada tahap awal, main thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong tempat aplikasi React Native akan digambarkan nantinya. Di saat yang sama, JavaScript Engine memulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah membuat JS bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita seperti sebuah library yang digunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan mempressing handle ini. Disinilah JavaScript thread mulai bekerja membaca instruksi demi instruksi dan memulai eksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh banyak logika berat di fase inisialisasi, aplikasi akan terasa lambat terbuka dan menunjukkan layar putih white screen of the dead terlalu lama. Oleh karena itu, praktis terbaik adalah melakukan pembuatan data berat secara lazy atau belakang setelah UI muncul. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon, di mana Rex mulai menyusun hierarki komponen virtual. React Native menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali, apakah itu halaman login atau halaman home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol, teks, dan gambar. Informasi struktur ini kemudian dikirim ke sisi natif untuk diubah menjadi tampilan nyata. Disinilah sihir itu terjadi. Instruksi view di JavaScript diterjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana proses virtual akhirnya mewujudkan menjadi pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update atau rendering yang merupakan siklus hidup yang berulang kali terus-menerus selama masih digunakan. Setiap kali ada perubahan data atau inputan dari pengguna, Reds akan menghitung ulang apa yang perlu diubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisiensi. React Native berusaha keras untuk hanya memperbaiki bagian layar yang berubah saja, bukan menggambar ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan dan mengapa sebuah komponen melakukan rendering.
skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat seiring bertambahnya fitur. Kita akan membahas teknik optimalisasi ini lebih dalam ke bab selanjutnya. Terakhir ada fase unmounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar, misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan cleanup seperti memastikan timer membatalkan aktivitas data yang belum selesai, atau berarti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-lama hingga akhirnya crash karena kebiasaan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah bisa banjir. Memahami siklus hidup ini memberikan kita visi ekstra ya, terhadap aplikasi yang kita buat. Kita tidak kita tidak kita tidak lagi melihat aplikasinya sebagai kotak hidup misterius, melainkan sebagai serangkaian proses logik yang bisa diukur, diprediksi, dan dioptimalisasikan. Dengan pengetahuan ini, kita bisa menempatkan logika kode di tempat yang tepat, kapan harus membuat data, kapan harus memulai aplikasi, dan kapan harus membersihkan sampah memori. Inilah fondasi arsitektural terakhir sebelum kita mulai menulis baris kode pertama kita di bab berikutnya. Selamat datang di dunia mana kode memanggil pixel. Yang keenam adalah integrasi keislaman, the spiritual bridge. Dalam mempelajari arsitektur native, kita menentukan bahwa inti kekuatannya terletak pada kemampuan menghubungkan kedua dunia yang berbeda, JavaScript dan native, agar dapat bekerjasama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini benar-benar memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. 1. Filosofi the bridge and ta'aruf, saling mengenal. Karena nanti bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode natif atau Android atau iOS. Tanpa jembatan ini keduanya asing dan tidak berinteraksi. Dalam dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, bukan saling asing ataupun berkonflik, melainkan untuk saling mengenal dan berkolaborasi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sama seperti React Native yang mendamaikan suku JavaScript dan suku Java atau Swift untuk membangun aplikasi hebat. Seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah atau bug dalam masyarakat. Dua adalah prinsip efisiensi. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membangun ulang dan biaya untuk menulis dua kode yang sama, satu untuk Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya. Islam sangat membenci kesia-siaan atau mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Surat Al-Isra ayat 26-27. Dalam konteks coding, memiliki teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh cepat adalah bentuk pengalaman. Ayat ini kita tidak memboroskan umur atau time complexity untuk hal yang diselesaikan lebih cerdas. Yang ketiga adalah environment setup dan konsep ITKA. Di bagian persiapan lingkungan kerja, kita belajar bahwa persiapan yang buruk
akan menghasilkan error yang tak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep itkan, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional mungkin dan serapi mungkin. Sesungguhnya Allah menciptakan orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan itkan, tepat, terarap, jelas, dan tuntas. HR Tabrani menyiapkan tools dengan benar, merapikan struktur folder dan memastikan instalasi bersih, bukan hanya soal teknis, tapi juga manifestasi dari iktihan. Seorang muslim tidak bekerja asal-asalan. Persiapan awalnya adalah setup harus kokoh agar hasilnya akhirnya menjadi maksimal. Selanjutnya ketujuh adalah rangkuman. Berikut adalah rangkuman efisiensi dari bab 1 yang membedakan fondasi arsitektur React Native. Yang pertama adalah posisi unik React Native. React Native terdiri dari spektur yang mengembangkan aplikasi. Yang pertama adalah Native Suite atau Kotlin. Performa maksimal tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Yang kedua adalah hybrid. Ionic atau Cordova. Murah dan cepat tapi hanya website yang menyamar. WebView sehingga performa sering lag. Ketiga adalah React Native Cross-Platform. Solusi jalan tengah terbaik menggunakan JavaScript untuk logika, tetapi memerintahkan sistem operasi untuk rendering komponen native asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium seperti native dengan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. Kedua adalah evolusi arsitektur. Yang pertama, The Bridge. Arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan native berkomunikasi dengan saling kirim pesan JSON. Ini lambat dan sering macet saat banyak data lewat, menyebabkan blank space saat scroll cepat. Kedua, JSI atau JavaScript Interface. Arsitektur modern menghapus jabatan JavaScript ini memegang referensi langsung ke memori native. C++. Komunikasinya instan dan sinkron, ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa perlu mengirim surat ke saklar. Ketiga, ekosistem Expo. Jalan pintas legal menggunakan Expo adalah standar modern, terutama untuk pemula dan tim yang ingin bekerja cepat. Yang pertama, tanpa ribet, Expo mengurus konfigurasi rumit Android atau iOS di balik layar. Yang kedua, Expo Go, aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP fisik secara real-time tanpa perlu mengkomplikasikan berat di laptop. Ketiga, EAS, layanan cloud untuk membuat aplikasi APK atau IPA tanpa perlu Android spek dewa. Yang keempat adalah persiapan lingkungan kestabilan developer environment adalah kunci. Yang pertama adalah Node.js, LTS, mesin utama JavaScript, seperti versi LTS agar stabil. Yang kedua, Git, mesin waktu untuk kode wajib untuk versi kontrol. Ketiga, VS Code, editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Keempat adalah Watchman, penjaga file agar perubahan kode terdeteksi instan. Kelima adalah siklus hidup. Aplikasi React Native tidak muncul begitu saja. Prosesnya yang pertama adalah OS memuat native binary. Yang kedua adalah mesin JS memuat JS bundle kode kita. Ketiga adalah menyusun virtual DOM serta komponen. Keempat adalah instruksi dikirim ke sisi native untuk melakukan monitoring, menggambar pixel UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu startup aplikasi. Mungkin di situ saja. Mungkin sampai sini saja untuk bab satunya. Jika dalam saya membaca bab 1 ini terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.